Это важно. Halo pecinta film Nusantara, bertemu lagi kita di channel Rendra HS. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Untuk kalian yang baru menonton channel ini, saya ucapkan salam kenal untuk kalian semua. Dan jika kalian menyukai video ini, silahkan like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang. Menemani hari-hari kalian, hari ini saya akan mengajak kalian menyaksikan rekap film Sentinel yang rilis pada tahun 2021. Film ini berkisah tentang seorang wanita bernama Clara yang tergabung dalam pasukan Sentinel, yaitu pasukan khusus Perancis yang ditugaskan di daerah rawan teror, atau di sini dikenal dengan nama Densus 88. Ketika adiknya dilecehkan oleh seseorang sampai dia koma, Clara mencoba mencari pelakunya dan menyelesaikan itu semua dengan caranya. Dan apakah Clara berhasil? Oke, tanpa berlama-lama kita akan masuk pada alur ceritanya. Langsung saja kita ke TKP. Seorang wanita ketakutan karena ditodong pistol oleh polisi yang mencari keberadaan suaminya yang ternyata adalah buronan polisi. Polisi tersebut sudah menahan putranya, dan jika suaminya menyerahkan diri, putranya akan dibebaskan. Wanita tersebut akhirnya memberitahu di mana suaminya berada. Ketika para polisi berusaha menangkap sang buronan, anak dari sang buronan meledakkan dirinya karena di badannya ternyata sudah dipasang bom bunuh diri. Beberapa waktu setelah kejadian, salah seorang tentara wanita bernama Clara mengunjungi keluarganya. Ia dipindahkan ke daerah asalnya sehingga bisa dekat dengan mama dan adiknya. Akibat operasi Sentinel, Clara mengalami trauma dan harus mengkonsumsi obat penghilang rasa khawatir. Obat yang dia konsumsi bernama oksikodon, yang ternyata bisa mengakibatkan kecanduan. Clara membeli obat itu dari pengedar obat terlarang dan berbohong pada pengedar itu kalau dia adalah bukan polisi. Karena kalau ngaku polisi, pengedarnya sudah lari. Ketika Clara tidak mengkonsumsi oksikodon, ia sering mengalami ketakutan yang muncul tiba-tiba dengan hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Misalnya, ketika melihat tas yang ditinggalkan pemiliknya di tempat umum, dia takut kalau itu bom. Di lain waktu, ketika ia bertugas menjaga keamanan, ada wanita yang dipukuli pacarnya. Clara malah mengajar cowoknya, sampai komandannya memperingatkan kalau hal itu tidak boleh dilakukan. Pada suatu malam minggu, Tania adiknya mengajak Clara untuk hangout bareng. Mereka pergi ke diskotik untuk joget bareng. Dari atas podium tampak seorang pria sedang merayakan pesta, dan Tania tertarik dengan pria itu. Ketika sedang joget muncul teman Tania bernama Aurelian memanggil Tania, dan terjadilah perkenalan dengan Clara juga. Tania meminta Aurelian untuk mengenalkannya dengan pria yang berada di podium. Sambil tetap berjoget, Clara mengawasi adiknya yang sudah ada di podium. Tania memberikan kode kalau dia nanti akan menelpon Clara ketika akan pulang. Clara kemudian melanjutkan jogetnya, dan di sini saya kaget. Ternyata Clara ini adalah penyuka sesama jenis. Karena ketika dia sedang berjoget dengan sesama wanita, dia menemukan sensasi tersendiri. Dan ada satu skin yang terpaksa saya hapus di sini. Kalau kalian penasaran bisa menyaksikan film lengkapnya di Netflix. Pagi harinya ketika Clara berpatroli dengan grupnya, dia menjumpai orang mencurigakan memakai jaket yang menutupi mukanya. Ketika Clara mengejarnya, sang pria itu ternyata adalah penjual narkoba yang dia sering membeli oksikodon di sana. Sehingga Clara melepaskan pria itu. Dan akhirnya identitas Clara sebagai polisi juga ketahuan, alias dia tidak bisa beli oksikodon lagi. Pada suatu hari, telepon dari rumah sakit masuk ke HP Clara mengabarkan kalau adiknya dirawat di rumah sakit. Dia sudah koma stadium 3 akibat pembengkakan otak. Pemeriksaan menunjukkan kalau dia sudah diperkosa dan ditemukan oleh pejalan kaki di pinggir pantai. Seorang polisi bernama Kapten Muller menemui Clara di sana dan sempat menanyakan di mana Clara dan adiknya pada malam sebelum kejadian. Pada waktu bertugas, Clara mengunjungi klub malam itu dan menemui pemilik klub. Dia meminta izin untuk melihat kamera CCTV ketika kejadian. Clara kemudian memotret wajah pria yang pada malam itu bersama dengan Tania. Pemilik klub menjelaskan kalau pria itu adalah pelanggan di klub tersebut.
Setelah itu, Clara menemui Kapten Muller untuk memberitahukan foto tersebut. Kapten Muller menjelaskan bahwa pria itu bernama Ivan Katnikov, putra dari Leonid Katnikov, seorang jenius teknologi kaya raya, dan ia juga duta besar dari Rusia, orang yang berpengaruh dan dilindungi. Dan saat ini, Kapten Muller sedang meminta izin untuk menginterogasi Ivan. Menurut Muller, kasus perkosaan adalah kasus yang rumit dan harus menunggu Tania sadar dari komanya. Tania merasa bahwa sebagai kakak maka dia harus menyelesaikan semuanya ini. Clara berupaya menemui Ivan dengan mencarinya di klub tadi. Ketika Ivan sedang buang air kecil, Clara mengancam Ivan dengan pisau yang dihunus ke leher Ivan, sambil menanyakan siapa pelaku sebenarnya pemerkosa adiknya. Ivan mengatakan bukan dia pelakunya. Ketika Clara menyuruh dia mengatakan siapa pelakunya, anak buah Ivan keburu ikut masuk toilet dan terjadi adu jotos di antara mereka. Karena rencananya gagal, Clara nekat menerobos masuk rumah Ivan. Nah, ketahuanlah oleh petugas keamanan. Clara dibawa bertemu dengan ayahnya Ivan, yaitu Leonid Katkovit. Ayahnya Ivan menjelaskan memang benar Tania yang ke rumahnya bersama dengan Ivan. Namun dia mengatakan kalau Ivan bukan pelaku pemerkosanya, karena Ivan tidak suka dengan wanita. Wah. Ayahnya malah mengaku kalau yang melakukan semuanya adalah dia sendiri. Parah. Dan sungguh ayah yang tidak bermoral. Clara berhasil melepaskan diri dari petugas keamanan yang menangkapnya. Secara dia adalah anggota polisi anti-teror. Ketika Tania tersadar dari koma, Clara menyuruhnya membuat laporan polisi untuk menuntut Katnikov. Tetapi Tania tidak mau kasusnya itu terekspos media. Katnikov ternyata menyuruh perawat gadungan untuk membunuh Tania di rumah sakit dengan mengacaukan alat bantunya sehingga Tania mengalami penyumbatan darah. Clara kemudian mengejar orang itu dan Clara berhasil mengajar perawat gadungan itu. Clara kemudian memutuskan untuk ke Rusia menyusul Katnikov. Maka dia mengemasi senjatanya dan berangkat ke rumah Katnikov. Karena setelah kasus yang menimpa anaknya, mereka sudah balik ke Rusia. Dengan berpakaian dinas dia masuk ke rumah Katnikov dari atap dan menghabisi para penjaga satu persatu. Dan pada akhirnya dia berhadapan dengan Katnikov. Clara menendang Katnikov hingga jatuh dari lantai 2. Saya awalnya sempat berpikir kalau Katnikov ini sudah mati karena darah mengucur dari kepalanya. Ternyata Katnikov masih hidup. 3 bulan kemudian, Katnikov ternyata pindah ke Dubai. Ketika dia meminta petugas hotel mengantarkan makanan ke kamarnya, sang petugas menusuk Katnikov dengan garpu sampai mati dan mencabik-cabiknya. Ternyata petugas hotel tadi adalah Clara yang sudah menyamar. Dan cerita diakhiri dengan pembalasan dendam Clara. Di akhir cerita, diceritakan juga Tania yang sudah sehat kembali. Oke guys, demikian alur cerita hari ini. Sampai jumpa lagi.